upacara pembakaran layon Kiai Pawakal tengah berlangsung dengan hikmat. Tidak seorang pun yang berbicara. Semua orang mengikuti tahapan penting upacara penghormatan kepada mendiang Kiai Pawakal itu dengan sangat hikmat. Ketika matahari memanjat lebih tinggi, upacara pembakaran mayat itu pun usai. Dengan ramah, Gajah Enggon kemudian menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para tetangga yang telah banyak memberikan bantuan. Akhirnya aku berhasil melihat Gajah Mada dengan mata dan kepalaku sendiri, kata salah seorang pelayat sambil ia berjalan pulang. Sampean berhasil menjabat tangannya? Tanya seseorang yang lain. Ya tentu saja, aku menjabat tangannya. Bahkan kami berbincang-bincang. Mahapati Gajah Mada sempat menanyakan siapa namaku dan menanyakan pula apakah aku punya anak laki-laki. Aku jawab aku punya anak laki-laki yang saat ini usianya hampir 18 tahun. Orang yang menemaninya berbicara itu kini terheran-heran. Kenapa Mahapati Gajah Mada bertanya soal anak laki-laki? Menurut Mahapati Gajah Mada, saat ini Majapahit sedang membutuhkan banyak sekali prajurit. Dengan demikian, saat ini sedang dibuka kesempatan bagi mereka yang ingin mengabdikan diri untuk menjadi prajurit di Mojopahit, jawab orang yang pertama. Orang kedua yang mengayunkan langkah menemaninya itu kini takjub. Pandangan matanya kini berbinar. Ia merasa senang sahabatnya itu telah memperoleh tawaran yang berasal dari Mahapati Gajah Mada secara langsung. Lalu, apakah dengan demikian anakmu akan kau kirim ke Mojopahit? Tanya orang yang kedua. Orang pertama itu kemudian menggeleng. Gunung Warahita itu anakku satu-satunya. Aku tidak akan membiarkan anakku pergi ke Mojopahit. Istriku pasti akan semaput jika sampai berpisah dengan anaknya. Menjadi prajurit itu artinya harus siap untuk berkelahi, siap untuk berperang, dan siap kehilangan nyawa di mana saja dan juga kapan saja. Aku tidak mau kehilangan anakku yang hanya satu itu. Aku sudah berusaha sekuat tenaga agar istriku hamil lagi dan punya anak. Tetapi Yang Widi di langit belum kunjung mengabulkannya. Supaya garis keturunanku tidak lenyap begitu saja, aku bahkan ingin anakku segera kawin dan punya anak. Makin banyak cucu semakin baik. Aku bahkan ingin anakku memiliki istri yang lebih dari satu, supaya garis keturunanku makin mekar. Lelaki kedua yang bergigi menonjol itu kini mengerutkan dahinya. Akan kau suruh anakmu untuk kawin dan punya istri lebih dari satu? Ya, mengapa bukan kamu saja yang kawin dan campakkan istrimu yang sudah tua itu? Tanya orang yang kedua. Orang pertama yang berkening lebar itu tidak menjawab. Namun kini tawanya berderai terbawa angin dan ditelan laut. Dua orang yang berbincang sambil berjalan itu terus mengayunkan langkahnya makin menjauhi meninggalkan rumah Kiai Pawakal. Rumah megah itu entah siapa nanti yang akan menempatinya. Keturunan Kiai Pawakal hanya cucu dan buyutnya itu. Namun mereka tidak mungkin tinggal di ujung Galuh. Sebagai seorang pejabat penting di Mojopahit, Kanuruan Gajah Enggon harus tinggal di kota raja. Demikian juga dengan Gajah Sagara yang melanjutkan jejak dari romonya untuk mengabdikan diri menjadi seorang prajurit. Itu berarti Gajah Sagara juga akan lebih banyak berada di kota Raja Majapahit. Ketika matahari telah berada di puncaknya, hanya ada beberapa tetangga yang masih tinggal, terutama para perempuan yang kini sibuk membantu memasak di dapur. Namun ada pula laki-laki yang membantu membersihkan halaman. Mereka sibuk membersihkan halaman agar bersih dari sisa-sisa pembakaran. Di kesempatan itulah
Gajah Mada ingin berbagi cerita. Ada sebuah cerita yang ingin aku sampaikan kepadamu, Enggon, kata Gajah Mada kepada Kanuruan Gajah Enggon. Gajah Enggon diam menunggu. Di sebelahnya Pasangguan Gagak Bongol juga ikut menyimak. Para juru gambar yang dikirim ke wilayah timur kini telah kembali, dan tidak ada seorang pun yang menyebabkan Sang Prabu berkenan, ucap Gajah Mada. Para juru gambar yang dimaksud adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan menggambar wajah seseorang. Beberapa orang yang memiliki kemampuan itu telah dikirim ke beberapa negara bawahan, bahkan juga ke negara-negara sahabat untuk mencari sosok yang tepat guna dipilih menjadi seorang permaisuri Sang Prabu. Karena usia Sang Prabu kini telah beranjak dewasa, Ibu Suri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani mendesaknya untuk segera mengangkat seorang permaisuri. Namun, untuk mendapatkan permaisuri idaman yang sempurna dari semua sudut pandang bukanlah perkara yang mudah. Untuk menemukan jodoh bagi anaknya, Ibu Suri juga pernah menyelenggarakan sebuah pesta dengan mengundang para gadis di seluruh kota Raja Majapahit. Ia juga mengundang para gadis anak para raja bawahannya. Akan tetapi, tidak seorang pun gadis yang dapat mencuri minat dari Sang Prabu Hayam Wuruk. Jadi bagaimana, Kakang? Balas Kanuruan Gajah Enggon. Gajah Mada kini melirik ke Pasangguan Gagak Bongol. Ibu Suri telah memerintahkan kepada Patih Maturatna untuk pergi ke telatah Sunda. Ibu Suri mendengar bahwa Prabu Maharaja Linggabuana, raja dari Sunda Galuh, memiliki seorang anak gadis yang kecantikannya gilang gemilang. Aku ingin kau menemani Patih Maturatna ke istana Surawisesa, ucap Gajah Mada dengan datar. Kanuruan Gajah Enggon kini terkejut. Aku, Kakang? Ya, aku ingin mengetahui sikap dan keadaan kerajaan Sunda Galuh dari orang yang bisa aku percaya. Aku tidak ingin mendapat gambaran dari orang lain. Lebih dari itu, aku ingin kau mewakili aku berbicara langsung dari hati ke hati dengan Sang Prabu Maharaja. Kau akan ditemani oleh Mapanji Elam dan juga teman-temannya. Nama yang disebut terakhir telah menyebabkan Gajah Enggon mencuatkan alisnya. Kanuruan Gajah Enggon termangu menyadari tugas yang akan diembannya itu merupakan jenis tugas yang sangat berat. Namun Gajah Enggon juga amat tahu latar belakang dari Gajah Mada menujunya dalam banyak hal. Gajah Enggon merasa hanya dirinya lah yang dapat menerjemahkan apa yang kini dikehendaki oleh Gajah Mada. Bagaimana? Kau sanggup? Tanya Gajah Mada. Gajah Enggon merasa aneh mendapat pertanyaan itu. Gajah Mada bukanlah jenis orang yang gemar tawar-menawar. Perintah yang diberikan tidak pernah diikuti tawar-menawar soal kesanggupan. Namun, Kanuruan Gajah Enggon segera sadar. Mungkin karena ia sedang dalam keadaan bergabung, maka Mahapatih Gajah Mada memberikan tawaran itu. Jika ia tidak sanggup, maka akan diberikan tugas itu kepada orang lain. Gajah Enggon tidak segera menjawab pertanyaan itu. Namun, ia kemudian malah balik bertanya. Kapan Patih Maturatna berangkat, Kakang? Dalam pekan ini. Kanuruan Gajah Enggon kini melirik Pasangguan Gagak Bongol. Akan tetapi, wajah sahabatnya itu datar-datar saja. Tidak ada bahasa raut muka yang bisa ditangkapnya. Baiklah, Kakang. Aku akan berangkat, ucap Gajah Enggon dengan tegas. Gajah Mada kini tersenyum. Kalau begitu, kapan kau akan kembali ke kota raja? Tanya Gajah Mada. Kanuruan Gajah Enggon tidak segera menjawab pertanyaan itu. Dengan meninggalnya Kiai Pawagal, Gajah Enggon merasa tidak perlu lagi berlama-lama di ujung Galuh. Akan tetapi, segala sesuatunya memang harus ia bicarakan dengan istri dan anaknya terlebih dahulu.
Nyai Rahayu Sunelok mungkin akan tinggal beberapa lama di Banculuk karena harus menjalankan beberapa kewajiban dalam menggelar acara selamatan. Demikian juga dengan Gajah Sagara. Ia tidak bisa dengan serta-merta kembali pulang ke kota raja. Besok malam aku akan kembali ke Mojopahit, Kakang. Paginya, pasti aku sudah sampai, jawab Kanuruan Gajah Enggon. Kanuruan Gajah Enggon kini menebar pandangan matanya ke laut di depannya. Dalam keadaan biasa, pelabuhan Ujung Galuh tidak hanya ramai oleh kapal-kapal nelayan dan kapal para pedagang, akan tetapi juga berjejal-jejal oleh armada perang yang telah berhasil dibangun oleh Mojopahit. Jika pelabuhan Ujung Galuh kini kosong dari kapal perang itu karena Gajah Mada telah menjatuhkan perubahan perintah, kapal-kapal perang itu kemudian diperintahkan untuk selalu bergerak, tidak boleh berhenti. Sementara itu, seperempat kekuatan armada dikirim menuju ke Dompo di bawah pimpinan Tumenggung Nala. Sejak Mahapatih Gajah Mada mengumandangkan sumpahnya yang menyentakkan semua orang di Paseban Tatak Rambat Balemanguntur 20 tahun yang lampau, setapak demi setapak apa yang diimpikannya berhasil diwujudkan. Dengan mengirim ratusan orang untuk belajar membuat kapal di Dharmasraya, dalam waktu yang cepat, puluhan bahkan ratusan kapal kini telah berhasil dibangun. Hal itu diimbangi pula dengan dibukanya peluang untuk para pemuda di seluruh Mojopahit yang ingin mengabdikan dirinya menjadi prajurit. Untuk menghimpun kekuatan, ratusan raja-raja negara di sekitar Mojopahit dikirimi surat untuk diajak bersatu padu melawan kekuatan Tartar yang masih saja berupaya mencari celah untuk menguasai Nusantara. Kini, setelah waktu berjarak 20 tahun lebih sejak dikumandangkannya Hamukti Palapa, jumlah kapal perang yang dimiliki oleh Mojopahit sudah tidak terhitung, nyaris sama banyaknya dengan jumlah kapal nelayan. Di antara negara yang diimbau untuk bersatu itu, ada yang menerima, ada pula yang menolak. Pada awalnya, Gajah Mada tidak dengan serta-merta memaksa negara-negara yang menolak imbauan tersebut untuk mau menyatu dengan Mojopahit. Manakala waktu telah bergeser sejengkal, Gajah Mada kembali menghubungi negara-negara yang masih belum mau menyatu dan bersatu dengan Mojopahit itu. Melihat perkembangan armada laut Mojopahit yang demikian pesat, beberapa negara yang semula bertahan kini mulai bergabung. Sebagian negara memutuskan bergabung dengan Mojopahit secara sukarela, sebagian yang lain memutuskan untuk bergabung karena rasa takut. Namun, ada pula negara yang bersikukuh tidak mau bergabung dengan Mojopahit. Bagi beberapa negara di Bali, surat ajakan untuk bergabung dari Mojopahit itu dianggap sebagai sebuah pelecehan. Jika ajakan itu dituruti, maka akan tergadekanlah negara mereka karena tidak ada kehormatan melebihi kemerdekaan. Menjadi bawahan dan bagian dari Mojopahit sama artinya dengan dijajah. Oleh karena itu, Mojopahit harus dilawan dengan mengangkat senjata. Gajah Mada amat bisa memahami sikap yang demikian itu. Akan tetapi, Gajah Mada juga amat yakin terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Bagaimanapun cara untuk mewujudkannya, maka ia akan menjalaninya. Ketika diminta untuk bergabung dan menyatu secara baik-baik, masih saja bersikukuh tidak bersedia, maka dengan penuh keyakinan tanpa menyisakan secuil pun keraguan, Mahapatih Gajah Mada kemudian mengirim pasukan untuk melakukan pemaksaan. Sebuah negara di Bali digempur karena bersikukuh mengambil sikap yang berbeda. Bahkan pada tahun ini pula, tahun 1357, dipimpin oleh Tumenggung Nala, pasukan Mojopahit sedang menggempur Dompo di Sumbawa. Meskipun masih muda, Tumenggung Nala mempunyai kemampuan hebat dalam menggelar perang di laut. Semua orang kini tengah menunggu waktu Tumenggung Nala akan dinaikkan pangkatnya menjadi seorang laksamana. Mahapatih Gajah Mada sendiri yang melepas keberangkatan seperempat armada yang dimiliki oleh Mojopahit itu berharap Dompo bisa dikuasai dan segera menyatu dengan Mojopahit. Namun, memikirkan wilayah Dompo, Gajah Mada layak cemas karena ada banyak kapal dagang dari daratan Tiongkok
yang kini berkeliaran di sana. Belakangan terbukti ada penyamaran di balik kapal-kapal yang berpenampilan kapal dagang itu. Kapal-kapal dagang dari negara Tartar itu menyembunyikan mata-mata dan tidak jemu-jemunya berupaya menyelinap ke semua celah. Telik sandi pasukan khusus Bayangkara yang dikirim ke Dompo melihat adanya upaya untuk menghimpun kekuatan yang pelatihannya melibatkan orang-orang dari tanah seberang itu. 20 tahun lebih waktu telah berlalu sejak dikumandangkannya Sumpah Palapa. Nyaris semua wilayah yang membentang dari arah matahari terbit ke arah matahari tenggelam telah berhasil disatukan di dalam Panji-Panji Mojopahit. Bendera Gura Kerapa, Cihna Gringsing Lebeng Lueh Laka, dan dasar negara yang dituangkan dalam kitab Undang-Undang Prati Gundala. Majapahit kini benar-benar sembodo. Jika sebelumnya banyak terjadi gesekan yang berujung pada pertikaian antar negara kecil, untuk selanjutnya peristiwa-peristiwa semacam itu jarang terjadi karena penyelesaiannya dituntaskan di kota Raja Mojopahit. Di lautan, armada perang Mojopahit benar-benar memberi rasa aman. Sebagai panglima mewakili Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada memberi perintah kepada armada lautnya untuk tidak pernah berhenti bergerak. Mereka harus berkeliling, terutama membayang-bayangi beberapa pintu masuk ke wilayah Nusantara. Kapal pedagang selanjutnya bisa berlayar dengan tenang karena Kutara Manawa diterjemahkan dengan amat tegas bagi siapa saja. Melalui Kutara Manawa, sudah puluhan perampok di laut yang dihukum mati atau dijebloskan ke dalam penjara. Untuk pemekaran armada laut, Mahapatih Gajah Mada tidak melarang beberapa negara bawahan untuk ikut membangun kekuatan prajuritnya. Bahkan juga tidak melarang mereka menggunakan bendera masing-masing karena dengan kesadaran bahwa satu dan yang lainnya merupakan satu ikatan yang tidak pernah terpisahkan. Satu darah, satu saudara, satu tujuan, dan merasa menghadapi satu ancaman yang sama. Namun, Mahapatih Gajah Mada kini merasa masyghul karena di depan matanya ada negara Sunda Galuh yang belum juga sadar untuk mau bergabung dengan Mojopahit. Telah berulang kali Prabu Maharaja Linggabuana diminta untuk mengambil sikap, namun jawabannya selalu mengambang. Di antara surat itu ada yang tidak dibalas atau dibalas dengan jawaban masih akan digelar sidang untuk mengambil sikap. Berulang kali pula Gajah Mada meminta pendapat dari para mantan Prabu Putri untuk mengambil sikap tegas dan keras terhadap kerajaan Sunda Galuh. Akan tetapi, Ibu Suri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani benar-benar kukuh pada pendiriannya. Sang Ibu Suri amat tidak setuju jika Sunda Galuh diserang dengan kekerasan. Ibu Suri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa bahkan punya keyakinan menyerbu Sunda adalah sama halnya dengan perang saudara. Kedekatan jarak antara Sunda dan Jawa menyebabkan dekatnya pertalian darah yang diantaranya melalui sebuah perkawinan. Sri Kitarya dan Dyahwiyat bahkan mencatat romonya Raden Wijaya atau Sri Sang Rama Wijaya terlahir dari perkawinan Dyah Lembutal dengan bangsawan Sunda. Namun, Gajah Mada juga punya alasan untuk merasa jengkel. Di lautan, Mojopahit telah banyak mengeluarkan biaya demi menciptakan rasa aman. Telah jatuh puluhan nyawa dalam perang untuk memberi ketenangan ke seluruh negeri di Nusantara. Rupanya, hal itu masih belum membuka mata orang-orang Sunda Galuh untuk segera menyatukan diri dalam kapal yang sama. Sunda Galuh yang mengambil sikap terbuka dan menjalin hubungan dengan siapa saja dirasakan sangat merugikan Mojopahit. Sunda Galuh masih saja beranggapan bahwa menghadapi Tartar bukan urusannya. Sunda tidak mau memenuhi imbauan agar jangan berdagang dengan negara Tartar itu. Akan tetapi, dari banyak sudut, Mahapatih Gajah Mada tidak menutup mata dari kenyataan bahwa ada banyak sekali peran dan sumbangsih yang diberikan oleh Prabu Maharaja Linggabuana. Dalam penyerbuan ke Bali, Sang Prabu Maharaja ikut memberikan dukungannya dengan mengirim bantuan pasukannya. Pun
Ketika terjadi bencana gempa bumi yang meminta banyak korban di arah selatan Candi Borobudur, Prabu Maharaja Linggabuana mengirimkan ribuan prajurit untuk membantu mereka yang tengah kesusahan. Kerajaan Sunda Galuh banyak sekali mengirimkan siswanya ke Mojopahit untuk belajar bahasa dan agama, karena hampir semua kitab suci dari beberapa agama belum ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda. Orang Mojopahit juga banyak sekali dikirim ke Sunda Galuh untuk saling bertukar ilmu pengetahuan, terutama pada bidang pertanian. Sementara itu, secara pribadi banyak sekali orang Jawa yang kawin dengan orang Sunda. Andai kata bukan kerajaan Sunda Galuh, namun negara lain, tidak perlu ada keraguan untuk mengirim kekuatan dan memaksa negara itu untuk tunduk serta bergabung dengan yang lain. Amat memahami cara berpikir Mahapatih Gajah Mada dan apa yang diharapkan oleh orang itu, Kanuruan Gajah Enggon merasa betapa berat tugas yang diembannya. Kanuruan Gajah Enggon beranggapan berperang melawan musuh agaknya merupakan pekerjaan yang lebih mudah daripada pekerjaan merayu dan membujuk. Akhirnya, saat matahari memanjat lebih tinggi dan makin menyemburatkan panasnya, Mahapatih Gajah Mada merasa sudah waktunya ia untuk kembali. Nyai Gajah Enggon dan anaknya kembali menerima uluran tangan dari Mahapatih Gajah Mada dan anak buahnya tanpa satu kata-kata pun. Para penduduk di Banculuk juga ikut melepas Gajah Mada dengan berdiri di depan rumah masing-masing sambil melambaikan tangannya. Kanuruan Gajah Enggon membalas ketika Pasangguan Gagak Bongol tersenyum dan melambaikan tangan. Sang mantri Wreda Kanuruan Gajah Enggon tidak beranjak ke dalam rumah sampai bayangan tamu-tamunya itu lenyap dari pandangan matanya. Dalam banyak hal, biasanya Kanuruan Gajah Enggon selalu berbagi cerita dengan istrinya. Akan tetapi, jika menyangkut hal-hal khusus yang bersifat rahasia, Gajah Enggon tidak akan bercerita. Terkait tugas yang akan diembannya, Gajah Enggon harus menyampaikan kepada istrinya karena menyangkut perjalanan panjang yang akan ditempuhnya. Namun, niat itu ditundanya sampai nanti setelah istrinya tidak bergabung. Sementara itu, di waktu yang lain, kuda yang semula dipacu kencang berubah menjadi sedikit perlahan. Kemudian kuda itu berhenti ketika sampai di keramaian sebuah pasar. Pasar itu bukanlah pasar besar seperti pasar di ibu kota kerajaan. Orang menyebutnya pasar krempyeng yang akan bubar manakala hari beranjak sedikit siang. Ada banyak benda yang dijual di pasar krempyeng itu. Sebagian besar adalah sayur mayur, daging, ikan tangkapan dari sungai dan bumbu-bumbu. Sebagian yang lain juga menjual alat pertanian mulai dari singkal, garu, dan sabit. Caping juga dijajakan di pasar itu. Di sudut pasar krempyeng itu, seorang laki-laki sedang menggelar dagangan berupa tali tambang yang terbuat dari sabut kelapa. Menilik begitu panjang tali tambang itu, tentu dibutuhkan sabut kelapa yang banyak dan kerja keras yang membutuhkan waktu berhari-hari. Untuk mengambil air dari sumur yang amat dalam, mutlak diperlukan tali tambang sebagai alat untuk mengirim timba ke dasar sumur. Penunggang kuda itu barangkali telah beberapa hari tidak berganti pakaian. Terlihat itu dari betapa lusuhnya ia. Tubuhnya yang kurus pasti akan mengagetkan orang-orang yang pernah mengenalnya. Matahari yang kejam kini telah membakarnya hingga wajah orang itu nampak kehitaman. Tatapan mata orang itu adalah jenis tatapan mata yang tajam dan tidak punya keraguan untuk membalas tatapan mata orang lain. Luput dari perhatian siapapun, orang itu juga membawa banyak sekali pisau dengan ukuran dan bentuk yang sama. Sebagian pisau itu disimpan dalam sebuah buntalan yang terbuat dari kulit binatang yang ia sampirkan pada pelana kudanya. Sebagian yang lain tersimpan di balik lengan baju sedemikian rupa. Jika dibutuhkan sewaktu-waktu melalui gerakan khusus,
pisau itu bisa turun ke pergelangan tangan dan siap untuk diterbangkan. Di buntalan yang lain lagi juga tersimpan sebuah benda yang bukan sembarangan. Sebuah langkap yang bisa dilipat, disimpan, tidak terpisah dari sekepok warostro dan endong. "Mohon maaf mengganggu Kisana," ucap orang itu menyapa seorang laki-laki yang usianya sebaya dengannya sedang berjongkok sambil memperhatikan sebuah pacul. Dengan tarikan nafas yang berat, orang yang meminta perhatian itu menyempatkan lebih dulu menyapukan pandangan matanya ke seluruh sudut pasar yang berisik oleh suara menggeremeng orang-orang yang melakukan tawar-menawar. Seperti ada yang dicari, penunggang kuda itu kemudian memperhatikan semua wajah di pasar itu. "Aku kehilangan seorang anak laki-laki, Kisana. Apa dalam beberapa hari ini Kisana melihat seorang anak laki-laki yang berambut panjang berkeliaran di sepanjang jalan daerah ini?" Seketika apa yang disampaikan laki-laki tua itu kini menarik perhatiannya. "Berapa usia anakmu yang hilang itu?" Pertanyaan itu justru datang dari penjual pacul. "Usianya sudah lebih dari 35 tahun. Bisa jadi kini sudah mendekati 40 tahunan." Soal usia itu ternyata menyebabkan penjual pacul dan calon pembelinya yang tengah duduk bersila di depannya itu terheran-heran. Namun mereka menyimpan rasa heran itu dalam hati mereka. Didorong oleh rasa ikut berduka, calon pembeli pacul itu kemudian mengulurkan tangan mengajak berjabat tangan. "Namaku Sulang Grita," ucap orang itu memperkenalkan diri. Penjual pacul yang duduk bersila itu kemudian ikut berdiri dan mengulurkan tangan. "Dan aku Surak Sarujong," ucap orang itu. Orang yang kehilangan anaknya itu tersenyum sebagai ucapan terima kasih karena ada orang yang ikut berbagi tempat merasakan masalah yang dihadapinya. Lebih dari sebulan sudah perjalanan panjang untuk menemukan anak lelakinya itu ia tempuh. Seluruh jalan di kota raja telah ditelusurinya sampai tuntas dengan pemikiran amat mungkin anak lelakinya itu tidak berada jauh dari kota raja. Namun ia harus berhadapan dengan kenyataan setiap orang yang ditanya selalu menggeleng. Ruang jelajah pencariannya kemudian diperlebar ke beberapa tempat. Jalan-jalan di luar dinding kota raja ditelusuri. Dukun-dukun dan mereka yang oleh banyak orang disebut bisa melihat menggunakan mata hatinya dijadikan tempat untuk bertanya. Namun tetap saja anak yang hilang itu belum diketahui jejaknya. Petunjuk para dukun yang didatanginya selalu menyesatkan. "Apa ada masalah dengan anakmu Kisana?" tanya Sulang Grita. "Bukankah di usia hampir 40 tahun anakmu berhak menentukan jalan hidupnya sendiri? Tidak perlu untuk diatur-atur lagi." "Siapa nama anakmu itu?" Orang yang bertubuh kurus dan kelelahan itu kemudian mengambil sebuah pacul dan mengukur seberapa besar ketajaman serta kekuatannya melalui elusan tangannya. Pedagang pacul yang semula berwajah datar kemudian kini segera tersenyum. Pertanyaan mengenai siapa nama anaknya yang hilang itu tidak dijawab oleh orang itu. "Murah saja Kisana. Sampean mau beli? Pelaris. Dari tadi belum laku satu pun Kisana," ucap penjual itu. Meskipun bertubuh kurus dengan pakaian yang lusuh, rupanya lelaki yang tengah bingung itu juga memiliki banyak uang. Dikeluarkannya sekeping uang kepeng yang nilainya lebih dari cukup untuk membeli sebuah pacul. Tanpa menawar, uang kepeng itu diserahkan kepada penjual pacul yang terkaget-kaget. "Aku tidak memiliki kembalian Kisana. Jumlah uang ini terlalu banyak." Orang yang kehilangan anak itu kemudian menerima uangnya kembali dan mengganti dengan uang yang nilainya lebih kecil. Namun tetap saja nilai uang itu masih jauh lebih besar dibandingkan dengan harga sebuah pacul. Melihat orang yang bertubuh kurus dan berpakaian lusuh itu ternyata memiliki banyak uang,
penjual pacul itu tidak berani lagi terlampau meremehkan. Rasa iri yang muncul dari benak Sulangrita melihat orang lain memiliki banyak uang telah menyebabkan pandangan matanya tidak bergeser dari kampil-kampil yang penuh dengan uang itu. Dan selalu saja di belahan dunia ini ada orang yang serakah, orang yang tidak mau bekerja keras dan lebih senang untuk mencari jalan pintas. Seorang laki-laki yang bertubuh kekar yang sedang berdiri di depan penjual caping itu segera kemudian memutar otaknya dengan kencang. Ia tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk mengambil sebuah keputusan. Orang itu tiba-tiba saja bergerak amat cepat merampas buntalan yang tersampir di pundak orang yang bertubuh kurus kering itu. Dengan cepat, orang itu kemudian berlari ke arah kuda yang entah milik siapa yang terikat di bawah pohon turi. Orang itu berniat melarikan diri sekaligus juga merampas kuda. Sulangrita kini terkejut, namun tiba-tiba mulutnya terbungkam. Surak Sarujung hanya juga bisa ternganga karena kejadian perampasan itu berlangsung dengan sangat cepat dan tidak begitu banyak orang yang tahu. Orang-orang di pasar itu kemudian terkejut melihat orang berlari tanpa tahu kenapa ia berlari sedemikian kencang. Akan tetapi entah mengapa perampas itu tiba-tiba terjungkal dan jatuh terguling-guling. Orang-orang kemudian bergegas mendekat dan terkejut melihat keadaan aneh yang menimpa orang itu. Orang itu tidak sekedar terjungkal yang mungkin karena kakinya tersandung, akan tetapi ada sebilah pisau yang tertancap di punggungnya. Oleh karena orang itu terus berguling-guling setelah jatuh, mengakibatkan pisau yang tertancap itu tenggelam semakin dalam dan menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Melolong dan berkelojotan, perampas itu dengan mata yang terbeliak-beliak. Betapa ngeri semua orang saat melihat orang yang sekarat itu berusaha mencabut pisau dari punggungnya. Tubuh kekar itu pun kemudian membeku karena kehilangan kesadaran. Pisau itu telah mengantarkannya pada wilayah pingsan. Semua orang kini segera bertanya-tanya kenapa orang itu berlari dengan kencang kemudian ambruk. Orang-orang itu saling menukar keterangan. Kiai Surak Sarujung dan calon pembelinya yang bernama Sulangrita tentu tahu apa kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terluka oleh pisau di punggung itu. Namun mereka tidak memahami dengan cara bagaimana ada pisau yang kemudian menancap di punggung penjahat itu. Namun bagi Kiai Sulangrita dan Kiai Surak Sarujung, persoalannya menjadi jelas ketika laki-laki yang dirampas uangnya itu kemudian melangkah mendekati orang itu. Orang bertubuh kurus yang kehilangan anak itu kemudian segera mengambil kampilnya dan mencabut pisau yang masih tertancap. Perbuatan orang itu menjadi pusat perhatian semua yang hadir di pasar itu. Tidak seorang pun yang berani menyela perbuatan orang itu meskipun hanya dengan suara batu. Orang bertubuh kurus itu kemudian membersihkan pisaunya dengan mengusapkannya ke lengan penjahat di depannya. Menjadi pusat perhatian, laki-laki bertubuh kurus itu kemudian memanfaatkan kesempatan yang ia miliki. Kisanak-kisanak semuanya, aku membutuhkan pertolongan. Aku telah kehilangan anak laki-lakiku. Usianya sudah agak tua, tetapi pikiran anakku agak bermasalah. Nama anakku adalah Sang Prajaka. Ia biasa dipanggil Prajaka. Sementara namaku Bradabasu. Adakah di antara kalian yang tahu? Tanya Bradabasu. Pertanyaan itu tidak berbalas karena tidak ada seorang pun yang tahu jawabannya.